Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas video. Kali ini kita akan mempelajari kondisi masyarakat Islam Mekah sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, dan seni penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Seperti halnya pada segi sosial ekonomi itu terdapat masyarakat pedalaman atau badui, yang mana dalam hal ekonomi mereka itu terjun dalam sektor pertanian. Adapun untuk masyarakat perkotaan itu melakukan perdagangan. Dan di Arab itu terdapat kota Mekah yang mana di situ terdapat pusat perdagangan yaitu pasar Uqas yang dibuka di bulan-bulan tertentu. Dari segi sosial politik di bangsa Arab, hal itu terang syekh atau amir yang mengurusi soal bagian harta dan tertentu. Lalu dari segi ilmu pengetahuan, bangsa Arab juga telah mengenal ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi, yang orang-orang Babilonia ini mereka bawa dari negerinya ke negeri Arab, yang mana mereka itu lari ke negeri Arab di saat negara mereka diserang oleh Persia. Selain ilmu astronomi, mereka juga mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim untuk mengetahui suatu peristiwa yang berasal dari orang-orang Kaldam. Nah, yang ketiga, orang-orang Arab juga mendalami ilmu pengetahuan tentang pengobatan penyakit atau tabib. Dan ini juga berasal juga dari orang-orang Kaldam. Selanjutnya, tentang agama dan kepercayaan bangsa Arab. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, diantaranya Nabi Ibrahim. Karena itu, sejak awal ajaran Tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, yang akhirnya masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah di bawah kekuasaan Jurhum yang dipimpin oleh Amr bin Lubai dari keturunan Huza'ah datang ke Makkah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu ajis merah yang berbentuk orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian memerintahkan ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Saat bangsa Quraisy berkuasa kembali di Hijaz, Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360-an. Di antara berhala-berhala yang dianggap penting ialah Lata, Uzza, Mana, dan masih banyak lagi seperti Asa, Hela, Hod, Yagut, Suwa, Nasar, dan Mana. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga ada yang menyembah malaikat, bulan, bintang, dan matahari. Lanjut ke sosial budaya bangsa Arab. Bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab sebelum Islam itu sudah sangatlah maju. Di antara poin itu ialah bahasa mereka sangat indah dan kaya. Lalu penyair sangat dihormati, juga ahli pidato mendapat derajat tinggi seperti orang penyair. Lalu yang keempat, salah satu kewajiban masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau madwah atau sarana untuk mendeklamasikan subjek, bertanding pidato, tukar menukar berita, dan lain-lainnya. Selanjutnya mengenai politik masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan teritorial, masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah masyarakat kota, yang kedua masyarakat pedalaman yang mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa kerajaan di Jazirah Arab yang tercatat ini ada kerajaan Kindah, kerajaan Naim, dan kerajaan Hodban, ada kerajaan Sabah, kerajaan Himyar, kerajaan Hirah, kerajaan Lasan, dan Hijaz. Nah, dari kota Hijaz ini
adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Di abad ke-15 Masehi, suku Quraisy berhasil merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari kelompok Huza'ah. Mekah mengalami kemajuan di kekuasaan Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, Quraisy mendirikan beberapa macam pemerintahan. Nah, di dalam itu Quraisy juga mengatur berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan yang diberikan oleh suku Quraisy. Satu, penjagaan di Ka'bah, Siqoyah, air mata Zam-Zam, Qiyad, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Dua, jabatan ketenteraan, Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. Dua, dan jabatan ketua dewan, Haiman, pengurus balai musyawarah, Hazimah, jabatan administrasi dan untuk mengetahui para dewa-dewa. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.